Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi sekalian, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat atau menulis proposal skripsi ya. Sebelumnya sudah kita pelajari beberapa hal terkait proses penulisan proposal skripsi. Baik, dalam penulisan proposal skripsi itu nanti akan terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, ini khususnya jurusan Perbankan Syariah semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Universitas Batu Sangkar ya. Pertama kita mulai dari bab 1 ya, apa saja yang akan ditulis dalam bab 1. Oke. Sebelumnya mungkin saudara-saudara sekalian sudah pernah mendengar dalam proses penulisan bab 1 yang terdiri dari latar belakang, cara penulisannya menggunakan piramida terbalik, mungkin sudah pernah didengar ya dari berbagai penjelasan. Nah itu juga boleh ya, penulisan latar belakang silakan kalau mau dimulai dari seperti itu boleh. Biasanya kan menggunakan induktif atau deduktif dari yang bisa induktif ataupun dari dengan cara deduktif. Dua-duanya boleh dilakukan. Karena kita mulai dari sesuatu yang umum dan berakhir nanti pada hal yang sifatnya khusus. Tapi kali ini Bapak akan coba ajarkan saudara sekalian langsung kepada permasalahan. Jadi dalam penulisan latar belakang itu kita the point ya, langsung menulis apa yang jadi masalah dalam penelitian. Kita langsung tunjukkan di awal paragraf. Oke, dalam bab 1 itu akan terdiri beberapa bagian. Oleh karena itu dalam proses penulisan proposal sebaiknya kita buat template-nya dulu untuk memudahkan kita nanti menulis apa saja bagian-bagian yang akan kita letakkan dalam membuat proposal penelitian. Oke, di sini bab 1 ini Bapak lihat dari pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nanti juga saudara sekalian bisa lihat pedomannya. Dalam bab 1 itu pendahuluan itu terdiri dari pertama latar belakang masalah. Kita buat template-nya dulu, latar belakang masalah, kemudian lanjutkan dengan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan luas penelitian, dan definisi operasional. Nah, itu kita buat dulu supaya memudahkan dalam membuat tahapan demi tahapan, tulisan demi tulisan agar nanti saling berkaitan. Oke, kita mulai dari latar belakang masalah dulu ya. Apa itu yang dibuat dan dikatakan latar belakang masalah? Namanya latar ya. Latar berarti apa yang ditulis, apa yang menjadi background kita tuh apa, dasar kita menulis itu apa, pemicu masalahnya apa, dan masalahnya apa. Latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah yang baik itu adalah yang bisa menggambarkan tentang masalah penelitiannya, kenapa penelitian dilakukan, seberapa penting penelitian itu dilakukan. Nah, itu yang akan tergambar dalam latar belakang yang akan kita paparkan. Kemudian pembahasan latar belakang itu akan mengangkat permasalahan yang real di lapangan atau apa yang terjadi di lapangan, didukung dengan data-data yang valid ya. Kemudian latar belakang pada hakikatnya memang tidak perlu panjang ataupun yang bertele-tele yang dibawa ke sana ke sini, tapi yang simple, yang mudah dimengerti, jadi orang yang baca itu langsung paham apa yang akan diteliti oleh peneliti. Nah, di sini Bapak akan coba berikan beberapa panduan ya dalam proses pembuatan latar belakang. Yang pertama, poin-poin penting dalam kita membuat latar belakang itu ada beberapa poin yang coba Bapak buat ya. Pertama poin itu adalah menjelaskan tentang masalah. Jadi di langkah awal, paragraf pertama kita langsung menuju kepada apa yang menjadi permasalahan. Jadi kita mulai dari pemicu masalah, kemudian masalahnya apa. Langsung kita tunjukkan di situ ya. Poin yang kedua,
kita jelaskan teori yang mendasarinya apa teori-teori yang kita bangun dalam proses penelitian itu apa teorinya, kita jelaskan. Poin berikutnya, literature review, kajian-kajian yang sudah ada, yang sudah dibahas oleh orang sebelum itu apa saja. Oleh karena itu ini memang saudara sekalian harus banyak membaca kajian-kajian yang sudah terjadi, baik itu skripsi yang sudah ada, jurnal-jurnal, disertasi, tesis, nah itu harus dibaca. Terutama yang berkaitan dengan masalah yang sedang kita teliti. Oke, yang keempat, jelaskan riset gap-nya apa. Perbedaan apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang sudah ada. Yang terakhir, harus bisa menjelaskan urgensi penelitian itu apa. Jadi ada 5 poinnya. Poin yang pertama menjelaskan tentang masalah kita apa. Kemudian kita sampaikan dasar teorinya, literature review-nya, riset gap-nya apa. Yang kelima, urgensi penelitian kita itu apa. Nah, di sini Bapak coba bantu sedikit ini ya, untuk mengarahkan agar tulisan itu bisa tertata dengan baik, teratur tulisannya ya. Penulisan paragraf demi paragraf itu memang harus saling berkaitan ya, saling mengikat, tidak boleh terputus dan tidak boleh lompat-lompat. Jadi satu paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu saling berkaitan dan saling menjelaskan. Dalam penulisan paragraf itu biasanya mengandung poin-poin penting ya. Yang pertama itu adalah ada kalimat utama. Kalimat utama itu yang isinya pesan gitu itu apa. Kemudian ada kalimat penjelasan. Kalimat penjelasan nanti bisa terdiri beberapa kalimat. Kemudian kita tutup dengan kalimat penutup yang memberikan pemahaman terkait apa yang kita tulis dalam kalimat utama. Di sini pertama itu paragraf 1 ya. Kita mulai paragraf itu dengan buka kalimat yang to the point. Jadi paragraf ini langsung menjelaskan pemicu masalahnya apa masalah teliti. Kita ungkapkan masalah-masalah ini memang update. Sekarang ini update. Atau kita beranjak dari fenomena, berita. Ada kajian-kajian literatur yang sudah ada sebelumnya. Itu kita harus sampaikan. Yang penting harus spesifik dan jelas ya. Contoh di sini mungkin Bapak coba ambil dari laporan statistik perbankan syariah. Ini sebagai contoh saja ya. Kita buka di sini laporan keuangan ya yang disampaikan di OJK. Nanti saudara bisa lihat di Otoritas Jasa Keuangan laporan statistik perbankan syariah. Kita lihat di sini tabel kinerja Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Kita lihat ini tabel untuk rasio keuangan Bank Umum Syariah dan unit syariah, tapi di sini yang untuk Bank Umum Syariah di sini ya. Di sini ada dilaporkan KAR, ada ROA, NPF, FDR, POPO, NOM. Nah, banyak di sini ya tentang kinerja keuangannya. Kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Silakan saudara sekalian bisa amati data-data yang sudah ditampilkan di sini, kemudian dianalisa. Kita lihat dan kita baca di sini. Kita lihat pertama terkait KAR berarti ya. Ada data 2016, 17, 18, 19. Kemudian saat ini berlangsung tahun 2020. Tapi ini data Juni ini ya. Kalau yang terbaru lagi bisa ambil yang data terbaru. Terakhir ini ada data yang tahun bulan Agustus. Itu ada. Nanti bisa ambil ya. Oke, ini Bapak coba ambil data yang bulan Juni. Kalau bisa yang update ya, tapi ini sebagai contoh tidak apa-apa. Ini jangan sebagai contoh, kita lihat ROA, KAR dulu ya. KAR itu ada di angka 16,63%, 17, 20. Desember 2019, 20,59. Kemudian Juni 2020, 21,20. Oke. Nah, kita lihat dalam situasi KAR itu dalam ketentuannya bagaimana? Harus minimalnya 8%. Ini di atas 8%. Ini menunjukkan adanya perbaikan ROA dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Ya. Kemudian, saudara bisa juga analisa pertumbuhan KAR-nya bagaimana. 16 ke 17 itu berapa meningkatnya itu? 16 ke 17.
17 ke 18 meningkat lagi berapa pertumbuhannya. Itu 18 19 berapa pertumbuhannya. Nah, itu bisa dianalisa pertumbuhannya dari 16 ke 17 itu pertumbuhannya sekitar berapa persen. Agak sedikit pertumbuhannya, tapi 17 ke 18 itu naik sekitar 2 digit itu angkanya. Ya. Kemudian 18 ke 19 pertumbuhannya hanya 0, di atas 0, tidak sampai 1% ya. Nah, pertumbuhannya melambat itu ya, peningkatannya sekitar, nanti coba dihitung sendiri ya. Dan 20. Nah, itu bisa dianalisa. Kenapa tahun 2017 itu pertumbuhannya cukup tinggi ya, cukup besar kenaikannya. Tapi 18 ke 19 itu agak melambat. Nah, karnya. Apa dampaknya? Seharusnya bagaimana? Nah, itu bisa dianalisa. Kemudian 19 ke 20 ini masih berjalan. Itu bagaimana? Itu analisa dan pemahaman saudara kaitkan dengan ketentuan dan aturan yang ada itu bisa menjadi pemicu masalah nantinya. Kemudian ROA, coba lihat ROA-nya. 0,63, 0,63, 1,28. 2019 ada 1,73, kemudian 2020 1,4. Kita kaitkan dengan ketentuan yang ada. Bahwasanya untuk ROA ini minimal 1,5% standar yang sudah ditetapkan oleh ketentuan Bank Indonesia, ketentuan BI ya, atau OJK yang sudah ada. Kemudian NPF-nya standarnya di sini di bawah 5%. Lihat angkanya terus ya, ini berada di bawah 5%. Kemudian FDR 85 amati 2 Juni 79,37. Amati semuanya. Kemudian baru kita buat pernyataan. Dari data yang disampaikan ini ternyata dari segi profitabilitasnya memang ada penurunan. Dari kinerja secara keseluruhan, kinerja atau langsung di kalimatnya langsung di depan. Ya, kinerja Bank Umum Syariah pada tahun 2018 ke 19 mengalami penurunan. Itu kalimatnya, langsung tunjukkan kalimat. Kemudian baru dibuktikan penurunan kinerja keuangan itu dapat terlihat dari aspek rasio keuangan ROA, return on asset. Nah, jelaskan berapa pertumbuhannya, kemudian turunnya berapa. Kemudian jelaskan juga penurunan juga terlihat dari nilai net optional margin. Nah, sekian sebelumnya. Kemudian berapa jumlahnya. Kemudian kita lihat dari BOPO turun. Nah, harusnya BOPO ini semakin kecil angkanya semakin baik. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, ada penunjukan perbaikan kinerja. FDR-nya juga mengalami penurunan. Nah, itu bisa dijelaskan. Bahwasanya kinerja keuangan Bank Umum Syariah itu mengalami penurunan. Nah, saudara sampaikan yang penurunan di sini dari segi ROA itu di bawah 1,5, di sini 1,4 turun dari apa yang seharusnya. FDR terakhir 79,37. Mana kalau FDR itu semakin besar nilainya tentu semakin banyak pembiayaan disalurkan. Harusnya ini berapa ini ketentuannya? Bisa dilihat ketentuannya. BOPO ini berhasil ditekan. Nah, ini dijelaskan apa yang menjadi permasalahan. Nah, itu dibuktikan. Jadi pernyataan kita kinerja Bank Umum Syariah itu mengalami penurunan. Penurunan kinerja ini terlihat dari angka return on asset tahun berapa? Di sini 2020 bulan Juni itu 1,4%. Mana standar ditetapkan itu adalah 1,5%. Sebelumnya itu menunjukkan angka yang cukup di atas 1,5%. 2019 dan 2018. Nah, ini rendah. Nah, ini bisa dijadikan permasalahan. Kemudian apalagi dari FDR, nah, itu dibuktikan. Kemudian paragrafnya kita tutup dengan pernyataan bahwasanya oleh karena itu jumlah penurunan profitabilitas ini itu perlu untuk diamati. Terutama di sini penurunan kinerja disebabkan oleh faktor-faktor apa saja. Atau profitabilitas ini menurun disebabkan oleh faktor apa saja. Itu dibahas. Ya.
Nah, setelah ada menunjukkan permasalahan, berarti permasalahan di sini adalah terkait profitabilitas umpamanya. Yang kita sorot adalah terkait menurunnya jumlah profitabilitas yang kita lihat dari nilai ROA. Nah, ROA ini profitabilitas ini dipengaruhi oleh faktor-faktor secara teori seperti adanya pembiayaan dana pihak ketiga. Contoh kita lihat di sini FDR umpamanya. FDR-nya mengalami penurunan. Kita lihat dana pihak ketiga mengalami uh, peningkatan, tapi pembiayaan disalurkan turun. NPF-nya, kita lihat di sini NPF-nya juga sedikit menurun. Kenapa? Saat NPF-nya turun, kenapa profitnya juga bisa mengalami penurunan? Nah, itu bisa dilihat dari tingkat perubahannya. Nah, maka bisa dilihat di situ. Ternyata ini perlu diteliti. Bagaimana sebenarnya pengaruh. Nah, nanti masuk ke bab berikutnya. Bab kedua, jelaskanlah secara detail hubungan terkait variabel yang jadi permasalahan. Profit umpamanya. Yang dapat mempengaruhi profit itu bisa FDR, bisa BOPO, bisa apa lagi? NPF. Nah, kita jelaskan. Ambil mana variabel yang akan dijadikan sebagai bagian dari yang mempengaruhi faktor tersebut. Sehingga nanti akan kelihatan bahwasanya memang ada permasalahan. Apa permasalahan terkait variabel X1 umpamanya? Apa yang bermasalah terkait X2? Kemudian kaitan antara variabel independen dan dependennya bagaimana. Nah, kemudian setelah sudah paparkan ini, pertama, kedua ini menyerahkan fakta lapangan semuanya. Kita menampilkan data-data yang diperoleh dari statistik perbankan syariah. Paragraf 1, kemudian paragraf 2 itu semua data-data yang sudah kita ambil dari laporan statistik perbankan syariah. Setelah itu baru kita masuk ke poin 2, jelaskanlah secara teori bagaimana korelasi antara X1, X2, dan Y-nya itu bagaimana. Nah, X1, X2 ini terserah nanti ya, tergantung permasalahannya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, hanya 1 saja. Kemudian kaitkan dengan teori yang dibangun, bagaimana hubungan antara hal tersebut. Ya, nanti bisa dilihat kaitan masing-masing hal tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk poin pertama, paragraf 1, 2, 3, dan 4, nah itu menjelaskan tentang fakta, data yang menunjukkan memang ada persoalan permasalahan. Kemudian baru saudara kaitkan dengan kondisi teori-teori yang sudah ada yang menyatakan bagaimana hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, kemudian pada ini bisa paragraf terserah nanti, bisa paragrafnya 1, 2 terserah nanti ya. Nah, jelaskanlah hubungannya, kemudian kaitkanlah di mana letak permasalahannya antara variabel-variabel yang sudah sampaikan. Data, kemudian di lapangan, kemudian masukkan dengan teori-teori yang sudah ada. Kemudian setelah itu melanjutkan dengan kajian literatur review. Permasalahan yang kita akan angkat tersebut sekarang sudah dibahas oleh orang, apa saja yang sudah dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ini perlu pembahasan, pemahaman terkait kajian literatur review yang sudah ada. Bisa diambil dari jurnal, bisa ambil dari penelitian tesis, disertasi, ya itu ungkapkan semua yang membahas tentang apa yang kita angkat, permasalahan kita angkat. Oh, ternyata sudah banyak orang membahas. Yang dibahasnya adalah ini, tentang ini, pengaruh X terhadap Y-nya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan poin keempat, apa bedanya dengan yang kita bahas? Jelaskan, si A membahas tentang ini, si B membahas tentang ini. Nah, kita jelaskan, nah ternyata sisi ini belum dibahas. Maka saat ini peneliti akan membahas, kemudian lanjutkan pentingnya penelitian ini apa. Setelah selesai semua, maka kita jelaskan maka ini penting untuk pembahasan dan ini belum ada pembahasan. Jadi akan dibahas dan ini adalah tentang ini dan sampaikan judulnya adalah seperti ini.
Oke, kemudian lanjutkan dengan poin B, identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu berarti menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kita bahas di latar belakang itu kita tulis satu persatu. Tentu terkait dengan variabel-variabel yang kita teliti. Jadi proses identifikasi berarti kita proses mengelompokkan berbagai permasalahan yang dibahas di latar belakang. Nah, biasanya menggunakan kalimat negatif biasanya menyatakan contohnya si Roa pada tahun sekian mengalami penurunan sekian persen dari tahun sebelumnya. Kemudian FDR mengalami pertumbuhan yang sangat lambat atau di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian atau di bawah ketentuan. Kemudian biaya operasional mengalami penurunan. Nah, harus penurunan biaya operasional itu bisa memaksimalkan profit yang akan didapat oleh bank. Tapi kenyataannya tidak. Penelitian sebelumnya belum ada umpamanya, itu ya. Yang diteliti adalah ini yang kami teliti. Nah, terkait permasalahan-permasalahan yang diungkapkan di latar belakang itu dikelompokkan, diidentifikasi masalah. Setelah itu baru kita batasi. Yang kita batasi otomatis apa yang sudah diidentifikasi berbagai persoalan yang kita ungkapkan. Karena keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, biaya seluruhnya, maka yang kita bahas adalah hanya variabel ini saja. Umpamanya ada beberapa variabel yang kita temukan permasalahan yang kita ungkapkan, tapi yang kita bahas adalah variabelnya ini. Variabelnya ini waktunya dibatasi, kemudian dikaitkan mungkin sebelumnya sudah dibahas, tapi yang ini belum dibahas, maka hanya ini saja yang dibahas. Ya, jadi itu batasan itu sejalan dengan identifikasi. Karena itu yang dibatasi, namanya saja pembatasan masalah. Banyak masalah kita batasi masalahnya. Bagaimana kalau masalahnya hanya satu saja? Jelaskan saja di situ bahwasanya ini satu yang dibatasi hanya fokus kepada satu ini saja permasalahan. Tapi biasanya kalau untuk identifikasi masalah ini peneliti sebaiknya mengungkapkan berbagai permasalahan, apalagi kalau dikaitkan literatur review, kajian-kajian relevan itu akan terungkap berbagai persoalan yang muncul. Ya, setelah dibatasi baru kita buat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif seperti yang dijelaskan, nah, itu ada beberapa bentuk cara perumusannya. Dapat berupa deskriptif, komparatif, asosiatif. Ya. Deskriptif berarti menggambarkan satu variabel mandiri biasanya dalam penelitian. Ya. Kalau komparatif berarti membandingkan, bisa membandingkan satu satu variabel saja yang dibandingkan. Contohnya perbedaan analisis perbedaan kinerja kinerja pegawai bank syariah dengan kinerja pegawai bank antara bank syariah dengan bank konvensional, berarti ada satu variabel, dua sampel berarti ya, itu boleh. Kemudian asosiatif ini bisa simetris, kausalitas, interaktif. Kausalitas berarti sebab akibat di sini ya. Simetris ini berarti hanya untuk satu bagian saja. Simetris ini menunjukkan sampai di mana tadi rumusan masalah ya. Rumus masalah asosiatifnya. Kausalitas itu akibat ya. Contoh pengaruh dana seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank umum syariah, berarti pengaruhnya. Kalau simetris ini berarti hubungannya, bagaimana hubungan antara kinerja pegawai bank